Shalom teman-teman, saat ini saya ingin membagikan ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15 berkata demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ayat-ayat ini kasih sudah mulai dingin. Oleh karena itu pasti setiap kita akan merasa tersakiti dengan perkataan orang, tersakiti dengan tingkah laku orang, dengan perilaku orang. Dan itu yang membuat kita membenci, buat kita menimbulkan akar pahit di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya kita harus membereskan itu? Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 berkata begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Garis bawahi pertolongan. Bagaimana kita bisa bebas dengan kepahitan? Kita harus berani menghampiri tata kasih karunia itu. Kita harus datang ke Tuhan. Kita bilang ke Tuhan. Kita cerita semua ke Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberi pertolongan bagi kita. Karena ayat sebelumnya, di ayat yang ke-15 berkata begini, sebab imam besar, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus kita, yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Nah, Tuhan juga merasakan, dia pernah menjadi seorang manusia. Oleh karena itu dia merasakan kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Kita susah untuk mengampuni. Nah, jangan sampai ada roh-roh kepahitan di dalam diri kita, dan itu yang akan menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan salah satu hal, mungkin menurut teman-teman berkata, nggak apa-apa lah, kepahitan nggak apa-apa lah, saya membenci dia nggak apa-apa lah. Tapi salah satu yang membatalkan keselamatan kita, yaitu kita membenci. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, lepaskan pengampunan. Bagaimana caranya? Hampiri tata kasih karunia Tuhan itu. Minta kepada Tuhan, Tuhan saya lemah, saya nggak mampu. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melepas pengampunan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Shalom.